welcome back to my channel Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Gue mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, udah nge-like, udah share, udah komen di video Paranormal Experience 1 gue. Dan seperti janji gue, kalau misalkan viewsnya udah lebih dari 200.000, gue bakalan bikin part 2-nya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman penasaran dengan rambut baru gue bakalan bikin videonya hari Kamis depan. Dan untuk makeup yang kayak begini, gue juga udah bikin looknya di hari Senin minggu depan. Oke guys, daripada lama-lama, kalau misalkan teman-teman penasaran dengan video Paranormal Experience 2 gue ini, jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya. Abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the story. Sebelum gue cerita tentang paranormal experience gue, coba deh lampunya diredupin. Gak apa-apa, gue bakalan tungguin kok. Lampunya diredupin, terus views gambar gue dikecilin dikit aja, tapi suaranya digedein. Oke? Udah belum? Oke, gue tungguin. Udah ya. Oke. Kalau teman-teman udah nonton Paranormal Experience 1 gue, teman-teman pasti tahu kalau waktu gue masih kuliah itu gue sempat kena musibah, yaitu nyokap adik gue tiga-tiganya, Jordan, Angel, sama Nathan, itu sempat masuk rumah sakit karena demam berdarah. Nah, satu-satunya orang yang gak kena demam berdarah itu gue. Jadi gue harus ngejagain mereka. Nah, selama di rumah sakit yang di Rawamangun di deket TikTok itu, ada pengalaman yang gak enak. Teman-teman tahu dong, gue sempat ngeliat suster noni Belanda yang ternyata nggak pernah eksis. Tapi nggak cuman kejadian gak enak doang yang gue alamin di rumah sakit. Gue juga tentunya pasti punya pengalaman-pengalaman lainnya. Salah satunya bertemu dengan Engkong. Engkong ini adalah pasien satu ruangan sama nyokap gue dan adik-adik gue. Tepatnya tuh di depan nyokap gue. Engkong ini udah tua, umurnya hampir 70-an. Jadi Engkong ini sakitnya sakit hepatitis pertamanya, terus komplikasi jadi ada ginjal, terus jantung, pokoknya komplikasi di dalam tubuhnya. Tapi kalau misalkan gue ketemu sama dia itu apa ya, ceria banget gitu. Kayak apa sih, orang yang happy banget, yang kayak nggak punya penyakit gitu. Kita suka ngobrol kan, kalau misalnya yang namanya di dalam rumah sakit itu pasti bosen kan. Dan adik gue tiga-tiganya tuh suka ngobrol sama Engkong, dan Engkong ini nggak punya keluarga. Dia cerita sih, dia tuh punya anak satu di Amerika, tapi anaknya itu nggak bisa pulang karena takut nggak bisa balik lagi ke Amerika. Sedih banget ya, padahal Engkong di rumah sakit ini udah berbulan-bulan, bahkan lebih dari 6 bulan kalau nggak salah. Anyway, setelah gue ngeliat si suster noni Belanda ini, gue kan nggak mau lagi nih ke rumah sakit, karena selain gue takut, gue juga lagi ada ujian. Tapi malam itu nyokap SMS, katanya besok itu nyokap gue bisa pulang, jadi gue bisa jemput nyokap gue. Nyokap gue juga bilang di SMS, lagi itu belum ada WhatsApp ya, kalau Engkong itu sempat kritis dan nggak sadarin diri, jadi dia ruangannya pindah. Well, gue gak terlalu notice, tapi yang jelas gue happy banget karena nyokap gue besok bakal pulang. So, pagi-paginya gue udah siap-siap gitu kan, gue datanglah ke rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakitnya ini, jadi kalau misalkan ruangan pertamanya kan administrasi, baru ruangan nyokap gue. Dan waktu pas gue jalan di koridor, di depan administrasi, gue tuh udah ngeliat Engkong di depan ruangan dimana nyokap gue dirawat, which is tempat dia dirawat juga. Gue ngeliat dia lagi pegang apa sih, tiang buat infusnya dia gitu kan. Dia jalan di situ biasa gitu kan. Kalau misalkan pagi-pagi gue tuh suka ngeliat dia jalan mundar-mandir koridor, berarti dia udah ngelewatin masa krisisnya dong di pikiran gue kayak gitu. Gue pengen negor gitu Engkong, tapi karena gue males nanti mesti balik lagi ke ruang administrasi, so gue prefer ngurusin aja dulu deh nih nyokap gue kan mau pulang hari ini. Abislah setelah itu gue urus administrasi, gue balik ke nyokap gue. Gue ngeliat nyokap gue lagi ngobrol sama cowok gitu, masih muda. Jadi gue nggak mau ngeganggu, terus gue ngobrol lah sama adik-adik gue. Setelah tamunya nyokap gue pergi, akhirnya gue nyamperin nyokap gue.
"Mi, ayo kita pulang, semua administrasinya udah aku beresin, sekarang kita pulang ya." Terus nyokap gue bilang, "Mami sedih deh." "Kenapa, Mi?" "Engkong udah nggak ada." "Ah? Maksud Mami apa ya, Mi?" "Iya, semalam dia meninggal." "Mi, tunggu, Mi. Mi, aku serius ya, Mi, sumpah." Tiba-tiba ini langsung merinding. "Mi, aku tadi pagi, ini pagi-pagi loh, Mi, nggak malam-malam, pas mau ngurusin admin, aku tuh ngeliat engkong. Aku ngeliat engkong di koridor, di depan pintu, di depan pintu ruangan ini, Mi." Nyokap gue bilang, "Enggak, Kak, waktu Mami SMS kamu, itu sebenarnya engkong udah nggak ada." Mami sedih banget. Soalnya kan di sini yang suka ngajak ngobrol Mami engkong. Dia tuh kayak nganggap kita tuh keluarganya, karena dia kan selama ini nggak ada keluarganya. Dan orang yang barusan Mami ketemuin itu anaknya yang dari Amerika. Tapi dia nggak sempet ketemu engkong karena engkong udah nggak ada semalam kritis. Gue diem. Di situ gue takut banget, guys. Di situ tuh gue bilang, "Mi, Mami pasti nggak percaya sama yang aku omongin, tapi aku mau bilang, tadi pagi aku ngeliat engkong. Aku sumpah aku ngeliat engkong, dia berdiri. Aku mau nyamperin dia, tapi karena aku pikir ya udahlah, aku masih ngurusin administrasi Mami, kan nanti juga aku bakal ketemu Mami sama ketemu engkong di ruangan." Berarti yang gue lihat itu apa dong, guys? Anyway, kalau teman-teman punya pengalaman mistis juga seperti yang gue alamin, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Sebenarnya gue nggak punya pengalaman paranormal experience lagi, tapi kalau misalkan teman-teman mau, gue bakal cari tahu teman gue yang punya cerita tentang hantu. Atau kalau misalkan teman-teman mau juga, gue bakalan baca komen dari teman-teman semua yang udah ceritain cerita seremnya. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa juga untuk subscribe karena ada 2 video setiap minggunya di hari Senin dan hari Kamis. Atau kalau teman-teman belum nonton video gue sebelumnya, bisa langsung juga klik di atas dan di bawah sini. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye bye. Bye bye. Bye bye.